أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله أنعمنا بختم رمضان الكرام وعاد علينا بعيد الفطر العظام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب آخر الأيام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي نال رسول الختام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بحاء الرحمة وميم الملك ودال الدوام وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kita baru saja berpisah dengan bulan suci Ramadan. Ramadan telah pergi dan kita tak pernah tahu apakah akan berjumpa lagi dengannya di tahun berikutnya atau tidak. Dalam menjalani Ramadan, setidaknya ada dua kelompok jenis manusia yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah orang yang mengerti dan memenuhi hak-hak Ramadan sebagaimana mestinya. Mereka puasa di siang harinya, beribadah di malam harinya, dan makan dari harta yang halal, menjauhi kemaksiatan yang dilarang oleh Allah. Mereka sungguh-sungguh beribadah dengan tujuan meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah orang-orang yang pagi ini mendapatkan upah atas segala jerih payah yang mereka kerahkan. Kelompok orang ini disebut sebagai ahlullah atau keluarga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka akan menjadi orang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu bumi ini sudah diganti bukan dengan berbentuk bumi. Langit sudah berganti, tidak sebagaimana langit yang kita saksikan. Dunia ini sudah rusak, luluh lantah, di mana para manusia telah masuki era baru akhirat. Hasil tanaman amal-amal hamba Allah mulai ditampakkan. Peluh keringat ibadah mereka selama di dunia akan dibayar gajinya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Orang-orang yang beriman menjalani puasa dengan baik kelak akan tampak riang gembira, bersukaria, menikmati anugerah yang begitu agung, yaitu bisa memandang zat Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil qiyamah kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wujuhu yaumaidin nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu, di hari kiamat, ada yang berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah. Kepada Tuhannya lah mereka melihat.
Pada hari itu pula para malaikat gembira melihat orang-orang mukmin. Mereka masuk ke surga dari semua pintu-pintu yang disediakan atas buah kesabaran mereka menahan hawa nafsu makan, minum, dan maksiat lain di bulan Ramadan. Serta mereka juga sabar menjalankan ibadah malam dan ibadah lainnya di siang hari dan di malam hari. Sehingga atas kesabaran mereka dikatakan kepada mereka, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Malaikat-malaikat mengucapkan kesejahteraan buat kalian, yakni pahala ini berkat kesabaran kalian sewaktu kalian di dunia, maka alangkah baiknya tempat kesudahan ini akibat dari perbuatan kalian itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, di dalam bulan Ramadan ada 5 hal yang tidak pernah diberikan kepada satu umat pun sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, pada malam pertama Ramadan, Allah memandang kepada semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang pernah dipandang oleh Allah, tidak pernah disiksa selamanya. Yang kedua, mulut orang yang berpuasa ketika masuki sore hari, baunya secara hakikat menjadi lebih harum daripada minyak kasturi. Yang ketiga, setiap sehari semalam selama Ramadan, para malaikat memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada penduduk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada surga, persiapkanlah tempatmu, hiasilah dirimu dengan perhiasan yang indah untuk hambaku yang meluangkan diri, meninggalkan kerepotan atau hiruk pikuk duniawi, kemudian sibuk menuju kepada kemurahanku. Dan ini yang paling penting. Dan yang kelima, pada malam terakhir bulan Ramadan, Allah mengampuni dosa mereka semua. Mendengar Rasulullah SAW menyatakan tentang pengampunan dosa ini, salah satu sahabat bertanya kepada baginda Nabi SAW, Ya Rasulullah, ahiyya Lailatul Qadar? Wahai Rasulullah, apakah karena mereka memperoleh malam Lailatul Qadar pada malam itu? Qala la, alam tara ilal ummal ya'maluna fa idza faragu min a'malihim wuffu ujurahum. Rasul menjawab, bukan. Apakah kamu tidak melihat para karyawan yang sedang bekerja? Mereka telah menyelesaikan tugas mereka. Tentu mereka akan mendapatkan bagian. Demikian dijelaskan di dalam kitab Sya'bul Iman. Pada intinya, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kelompok atau jenis manusia yang kedua adalah orang yang tidak menghormati Ramadan dengan baik. Kelompok ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah orang yang tidak mengindahkan perintah Allah atas dasar sombong. Mereka tidak mau puasa dan sebagainya karena tidak percaya kepada perintah Al-Quran dengan faktor keangkuhan di hati mereka. Orang-orang yang seperti ini, sebagaimana difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran, Innal ladhina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika nadzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang menustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya
sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula mereka masuk dalam surga hingga unta masuk ke lubang jarum. Demikianlah kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Satu kelompok lagi adalah orang yang tidak berpuasa, tidak memenuhi hak-hak Ramadan dengan baik, namun tidak didasari dengan kesombongan. Mereka orang-orang yang sembrono dalam menjalani hidup, namun dalam hati mereka tertancap keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan adalah kesalahan, maksiat kepada Allah. Akan tetapi mereka merasa kalah dengan serangan hawa nafsu, amarah mereka. Mereka masuk ke dalam golongan orang-orang yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pada kelompok ini, mereka meninggalkan kewajiban puasa. Mereka sembari bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya dengan sembrono tidak mengindahkan perintah-Mu. Kami kalah dengan godaan hawa nafsu. Godaan saya teramat berat. Semoga Engkau mengampuni kami ya Allah. Terimalah taubat kami. Maka tidak diragukan lagi, Allah pasti akan mengampuni mereka, sebab Allah Maha Pengampun. Meskipun kewajiban seperti qada puasa dan lain sebagainya tetap harus dijalankan. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hadis qudsi yang artinya, ada hambaku yang melaksanakan dosa, lalu ia berdoa, ya Allah, ampunilah dosa kami. Lalu Allah berfirman, ada hambaku yang melakukan dosa, ia sadar, tahu bahwa dia punya Tuhan yang maha mengampuni dosa. Lalu ia melaksanakan dosa lagi, dan dia berdoa lagi, ya Allah, ampunilah dosa kami. Lalu ia berdoa, ya Allah, ampunilah dosa kami. Lalu Allah berfirman lagi, ada hambaku yang melaksanakan dosa, ia sadar, tahu bahwa dia punya Tuhan yang maha mengampuni dosa. Ia melaksanakan dosa lagi, ia berdoa lagi, ya Allah, ampunilah dosa kami. Aku ampuni hambaku, kata Allah. Maka lakukan apa yang ia mau. Demikian betapa maha pemurah dan maha pengampunnya Allah Subhanahu wa taala. Hal yang penting perlu dicatat pada hadis ini adalah, jika hamba yang melaksanakan dosa dengan diikuti perasaan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian menyesali dosa-dosa yang telah dia laksanakannya, tiba-tiba dia mengulangi lagi dan seterusnya, namun ia selalu minta ampunan kepada Allah seraya merasa bersalah dan meyakini bahwa Allah Maha Pengampun, Allah akan mengampuni mereka. Dosa yang sangat besar adalah apabila orang yang maksiat kepada Allah, namun motifnya ia sombong kepada Allah, tidak mau merunduk, tidak mau menunduk dan mengakui kesalahannya kepada Allah, padahal nyata-nyata ia kerjakan adalah kesalahan. Dosa yang seperti ini sangat berbahaya. Berbeda apabila dalam hati kecil selalu merasa bersalah, namun terkadang tergelincir secara berulang-ulang dan ia minta ampun, gelisah, menyesal dan bertobat terus walaupun berulang, insya Allah akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang manusia tempatnya kelemahan. Ia tidak bisa membentengi pribadinya masing-masing secara 100%, masing-masing sesuai dengan kekuatan iman yang tidak sama di antara mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dari dua kelompok besar di atas, gambaran capaian puasa kaum muslimin
dapat kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Sejauh mana puasa Ramadan kita tahun ini? Masuk di kelompok mana puasa kita? Pada pagi yang sangat indah ini, kami mengajak kepada saudara-saudara sekalian, marilah kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, berupa kita bisa menjalankan puasa sebulan penuh beserta ibadah pada malam harinya. Kita patut bergembira atas anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaknya dengan itu mereka bergembira. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Apabila di antara kita ada yang tidak memenuhi Ramadan dengan sebaik-baiknya, marilah kita bermunajat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sebagai konsekuensinya secara syariat, apabila ada yang meninggalkan puasa, seharusnya puasa yang ditinggalkan itu untuk diqada atau diganti puasa pada hari yang lain. Mari kita berdoa, semoga Allah senantiasa memberikan bimbingan, taufik dan hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian dan juga kepada keluarga kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang pada puncaknya kelak saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta, kita meninggalkan dunia ini dengan husnul khatimah. Ja'alanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kullu amin wa antum bikhair. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa 'azza jundah. Wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, alladhi kana lahul asma'ul husna wal amsalul ulya. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, lahul khuluq wal wara. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Ujian demi ujian datang silih berganti menimpa kami dan mungkin terus menimpa kami. Karena itu ya Allah yang Maha Pengasih, janganlah kami diuji dengan ujian yang kami tidak dapat memikulnya. Allahumma ya Allah ya Karim, kami ini miskin tanpa anugerah nikmat darimu. Kami ini lemah tanpa sumber kekuatan darimu. Kami ini bodoh tanpa siraman ilmu darimu. Oleh karena itu ya Allah, berilah kami kekuatan iman, berilah kami kelapangan jiwa, berilah kami ketentraman hati sanubari,
agar kami senantiasa dapat menunaikan apa yang telah Engkau wajibkan dan menjauhi apa yang Engkau larang. Allahumma ya Allah ya Latif, pada hari yang bergelimang berkah, hari yang syarat maaf dan ampunan, kami mohon kepadamu, haluskanlah sukma jaya jiwa kami yang cenderung kasar, lunakanlah hati kami yang senantiasa keras, perindah kelakuan kami yang senantiasa buruk, agar kami termasuk hamba-Mu yang berakhlakul karimah. Allahumma ya Allah ya Ghafur, ampuni dosa dan kesalahan kami, ampuni dosa dan kesalahan ibu bapa kami, ampuni dosa dan kesalahan para pemimpin kami. Tiadalah ampunan selain dari-Mu wahai Zat yang Maha Pengampun. Ya Allah ya Syakur, kami mohon kepadamu titik awal perjalanan yang terang benderang dan titik akhir kehidupan yang penuh kebaikan dan kebajikan. Berilah kami petunjuk ya Allah untuk dapat mengamalkan ilmu yang kami terima. Berilah kami petunjuk untuk senantiasa mensyukuri anugerah nikmat karunia-Mu. Berilah kami petunjuk untuk senantiasa mengerjakan amal soleh yang Kau ridhai. Dengan siraman rahmat kasih sayang-Mu, masukkan kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang soleh. Ya Allah, ya Muqaddimu, ya Muakhir, anugerahkan kepada kami keturunan yang soleh, penuh ketakwaan kepadamu. Jadikanlah generasi muda muslim, generasi yang mencintai-Mu dan dicintai-Mu. Rabbana taqabbal minna, innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.